Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan update PP manajemen ASN. Lalu bagaimana untuk peluang sahabat-sahabat P3K dikonversi menjadi PNS, ataupun untuk sahabat-sahabat cara klaim tunjangan pensiun nantinya jika sudah disahkan PP manajemen, serta terkait dengan mutasi P3K. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. PP manajemen ASN belum jelas, P3K makin resah, terlebih yang sudah mendekati batas usia pensiun. Informasi dikutip dari sahabat-sahabat P3K, para P3K tengah menanti-nanti terbitnya sejumlah regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Salah satunya peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Sayangnya hingga April 2026 ini PP manajemen ASN yang digadang-gadang bisa menyelamatkan nasib P3K, terutama yang sudah mendekati batas usia pensiun, belum juga terbit. Padahal Undang-Undang ASN 2023 secara tegas mengamanatkan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan harus ditetapkan maksimal 6 bulan sejak diundangkan, yakni paling lambat April 2024. BUP makin mendekat, tetapi PP manajemen ASN belum terbit juga. Banyak P3K yang menanti kepastian mengenai jaminan pensiun dan hari tua resah, kata Ketua Persatuan Guru P3K atau PG P3K Kabupaten Garut, Rikrik Gunawan, kepada CPNN hari Rabu kemarin. Dia menjelaskan juga dalam Undang-Undang 2023, P3K memang disebut berhak atas jaminan hari tua atau JHT. Selanjutnya, hak pensiun penuh masih bergantung pada PP pelaksanaan yang belum terbit sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UU 20 tahun 2023. Situasi ini makin menarik perhatian publik setelah Menteri Pan-RB Rini Widiantini dalam rapat kerjasama bersama Komisi 2 DPR RI pada 31 Maret 2026 menyampaikan bahwa P3K tidak akan menerima pensiun seperti PNS, melainkan akan memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka, dalam tanda kutip penghargaan. Menurut Menteri ini, skema penghargaan tersebut akan dirancang agar tetap memberikan perlindungan di masa tua pensiun P3K tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Menpan RB ini menugaskan P3K mendapatkan penghargaan yang setara dengan ketentuan jaminan hari tua atau JHT. Ini bentuk apresiasi atas pengabdian mereka, bukan pensiun seperti PNS. Pernyataan ini menurut Rikrik muncul perdebatan di kalangan ASN. Sebagai pihak menilai bahwa istilah penghargaan dalam tanda kutip berpotensi menurunkan derajat perlindungan sosial P3K dibanding PNS. Sementara yang lain menganggapnya sebagai langkah realistis mengingat beban fiskal negara terus meningkat. Padahal di dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 pasal 6 bab 6 pasal 21 ayat 1, 2 dan 6 sudah jelas P3K berhak mendapatkan penghargaan dan jaminan sosial. Lebih dipertegas lagi pada ayat 6 poin D dan E yang menyebutkan jaminan sosial itu berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta PP turunan UU ASN 2023 harus sudah diberlakukan maksimal 6 bulan sejak diundangkan sesuai dengan bab 14 pasal 68. Pan-RB sendiri menyatakan bahwa RPP manajemen ASN masih dalam tahap harmonisasi lintas kementerian. Pemerintah berjanji akan segera menuntaskan regulasi tersebut agar P3K memperoleh kepastian hak yang proporsional dan berkeadilan. Meski begitu, Rikrik menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah mengaudimasi para honorer menjadi ASN P3K dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini sudah sangat signifikan. Namun, mereka berharap pemerintah tidak hanya menepati janji administratif, tetapi juga memberikan penghargaan yang bermakna dan berkelanjutan bagi P3K yang telah mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan secara konstitusional dalam UU 20 tahun 2023. Selain itu, Riri berharap pemerintah juga memberikan rasa nyaman dalam melaksanakan tugas P3K dengan memberikan kepastian mengenai perjanjian kerja sampai batas usia pensiun. Keresahan itu makin terasa ketika UU Nomor 1 2020 tentang HKPD diberlakukan mulai tahun depan. Selain itu, GP3K berharap kemudahan dalam rotasi mutasi unit kerja, terutama bagi guru dan nakes, mengingat masih belum meratanya distribusi ASN di unit kerja hingga pelayanan publik kurang maksimal. Semoga proses harmonisasi segera tuntas dan RP manajemen ASN segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Namun terkait dengan JHT dan sebagainya, sahabat-sahabat, atau tunjangan hari tua maupun tunjangan penghargaan untuk sahabat-sahabat P3K, tak lepas ya sahabat-sahabat untuk usulan agar nanti untuk pemerintah pusat itu tidak pusing, itu mending dibuat PNS saja ya sahabat-sahabat. Jadi peralihan konversi P3K ke PNS ini tetap kita gaungkan bersama teman-teman FP3K lintas profesi di seluruh Indonesia ataupun dengan skala nasional, terutama untuk sahabat-sahabat yang berjuang melalui forum FINE atau forum untuk yang sahabat-sahabat
terkait dengan hukum ya sahabat-sahabat. Kita juga akan membahas terkait itu next video, bagaimana perkembangan perjuangan kawan-kawan di sana. Terkait dengan informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat, terkait dengan konversi P3K ke PNS tetap kita berjuang bersama-sama, kita gaungkan bersama-sama melalui koridor maupun jalur-jalur yang sesuai dengan hukum dan sesuai dengan tata kelola negara. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.